Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian rahimakumullah, bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan kita banyak nikmat sehingga kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, dan yang paling penting diberikan nikmat iman dan Islam, ya. Karena nikmat itu sangatlah penting buat kita semua. Karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ada yang tahu artinya? Ya, saya kasih tahu ya. Artinya adalah apabila kamu mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambah nikmat kepadamu. Dan sebaliknya, apabila kamu kufur atau tidak bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka tunggulah azabku sangatlah pedih. Dari situ hadirin sekalian dapat kita ambil kesimpulan bahwa kalau kita mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun, ya, sebesar dan sekecil apapun, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan ataupun akan menambah nikmat-nikmat yang lainnya kepada kita. Tetapi apabila kalian semua para manusia yang di muka bumi ini kufur terhadap nikmatku, ya, tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan, contohnya misalkan ketika kita berada di rumah deh, kita mau makan, makanannya ini lagi, kita nggak bersyukur. Padahal nikmat itu tuh sangatlah penting, sangatlah besar bagi kita. Jadi dari hal kecil itu aja kita udah nggak bersyukur, apalagi ke hal-hal yang besar. Maka dari itu, marilah kita dari sekarang, ya, dari sekarang sampai kapanpun kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara mengucapkan Alhamdulillah. Oke, yang kedua kalinya salawat beserta salam semoga selalu dicurahkan kepada sang pemimpin yang tak pernah makan micin, sang proklamator yang tak pernah naik motor, dan sang proklamasi yang tak pernah pakai dasi. Siapa lagi kalau bukan Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah di zaman sekarang ini menjadi zaman yang penuh teknologi dan ilmu pengetahuan. Berkat beliaulah zaman sekarang menjadi zaman yang penuh terang benderang. Bayangkan hadirin sekalian, di zaman dulu banyak orang-orang kafir Quraisy, banyak orang-orang yang bisa dibilang tidak paham agama, tidak tahu apa-apa. Dan sekarang sudah banyak yang mengetahui agama. Bahkan kita semua dari anak kecil dituntut untuk belajar agama, untuk belajar akhlak, karena berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, marilah kita bersalawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, hadirin sekalian yang saya banggakan, di sini saya akan menyampaikan sebuah tausiah singkat ya sekalian yang berjudul usaha dan sabar. Oke. Jadi di sini teman-teman saya ingin meng-highlight tentang usaha itu apa dan sabar itu apa. Tapi di sini saya ingin membahas yang pertama itu usaha dulu. Usaha adalah, tapi di sini teman-teman tahu nggak usaha itu apa sih? Ada yang tahu? Iya. Ikhtiar. Ada yang tahu lagi? Usaha. Ya, oke. Bila tadi ya kata teman-temannya berapa? Usaha adalah ikhtiar kita, cara kita untuk mendapatkan suatu hal. Ya. Jadi kata Allah itu, apabila kita berusaha, apabila kita ingin mendapatkan sesuatu, maka kita harus memperjuangkan hal itu.
kita harus ya sebagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan sesuatu yang kita dapatkan. Ya, dengan cara apa? Dengan cara berikhtiar, berusaha. Nah, dari berusaha kita tidak bisa cuma berusaha saja. Kita harus diiringi dengan kata-kata yang namanya sabar. Jadi teman-teman sekalian, ya, ada kata-kata motivasi Islami atau yang sering kita dengar itu mafuzat, kalau kalian tahu. Itu bunyinya gini: man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan. Nah, itu tidak sampai di situ aja, teman-teman. Man jadda wajada, ada kelanjutannya lagi. Kelanjutannya adalah apa? Kelanjutannya adalah man sobaro. Barang siapa yang bersabar, maka ia akan dapat juga, maka ia akan beruntung. Maka dari itu, di sini saya akan menyampaikan usaha dan sabar itu akan berkaitan dimanapun itu sampai kapanpun itu. Ya, jadi tadi usaha telah saya jelaskan sebagaimana pengertiannya atau definisinya. Nah, selanjutnya adalah sabar. Ya. Tadi sudah saya jelaskan man sabara zubiro. Ada yang tahu nggak makna di dalam sebuah kata-kata Islam ini? Ini maknanya sangat mendalam banget, teman. Ya. Man sabara zubiro. Barang siapa yang bersabar, maka dia akan beruntung. Jadi di sini teman-teman pernah dengar nggak sih? Sabar itu ada batas. Sabar itu memiliki batasan. Ya. Jadi di sini sabar itu nggak ada batas. Sabar itu sampai kapanpun nggak ada batas. Jadi kayak misalkan ada orang-orang bilang, kesabaran gue udah habis nih. Nah, itu sebenarnya salah. Sabar itu nggak ada batas, nggak ada patokan. Sabar itu sampai kapanpun orang-orang harus sabar. Ya karena apa ya? Karena titik kesabaran itu pasti akan membuahkan hasil yang sangat bagus, yang sangat sempurna, gitu ya. Kata Allah gini dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153, ya bunyinya gini: ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Jadi ya teman-teman, dari surat Al-Baqarah itu artinya, wahai orang-orang beriman, jadikanlah sholat dan sabarmu itu di dalam kehidupan kamu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tuh udah mengonotis langsung, udah menyebutkan secara langsung bahwasanya di dalam kehidupan itu kita harus bersabar dalam semua apapun, dalam kehidupan kita, baik dari sosial, baik dari segi ekonomi, segi pendidikan, segi apa lagi, segi ya macam-macam lah pokoknya gitu. Ya, jadi kalau misalkan kalian sabar, pasti kalian akan mendapatkan sebuah hasil yang mantap, yang luar biasa, yang keren. Coba deh di sini kalian pernah ngerasa nggak sih kalau misalkan kayak, aduh kenapa sih Allah kira-kira nggak ngabulin doa gue gitu? Kenapa sih Allah Subhanahu Wa Taala belum mengijabah doa-doa selama ini gitu? Padahal doa-doanya udah dari kita, bahkan dari SD, SMP. Ada nggak di sini teman-teman doa dari dulu sampai sekarang doanya itu aja? Ada nggak? Ada pasti. Ya kalau doa-doa kayak gitu pasti ya. Kalau misalkan gini, dari SMP-nya kira-kira aku pengen masuk kampus ini gitu, ataupun aku pengen dapat beasiswa itu gitu, pasti ada kan sampai gitu, pernah mikir gitu. Nah, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala nggak langsung mengabulkan doa-doa kalian di waktu itu? Karena Allah tahu mana yang terbaik, mana yang bisa dibilang yang paling baik untuk kalian nanti. Ya, nah buktinya kalian juga sekarang udah kuliah gitu ya, udah banyak pengalaman. Nah, dari sabar itulah yang membuahkan hasil yang sangat keren, yang sangat mantap di zaman sekarang gitu kan. Jadi ketika kita sabar, ketika kita sudah berusaha, kita sabar juga, yakinlah Allah tuh bakal mengasih kejutan yang terbaik buat kita. Tapi kalau kita misalkan udah berusaha, kita tapi sudah berusaha doang nih, udah sabar, misalkan nih kita udah usaha, gue udah berusaha loh, udah kayak gini, tapi kenapa aja kita tahu. Nah, kembali lagi kita nggak bersyukur tadi. Ya, kita tadi kan udah ngebahas tentang bersyukur, tentang syukur, tentang usaha, sabar. Nah, jadi sebenarnya usaha,
syukur, usaha, dan sabar ini masih ada sangkut pautnya. Jadi misalkan kita udah berusaha, kita bersabar, kita bersyukur, apapun hasilnya, kita patut syukuri. Kita patut berdoa, kita patut mengucapkan alhamdulillah kepada Allah. Jadi ketika kita udah bersyukur, kita udah berusaha untuk melakukan sesuatu yang kita capai, yang kita inginkan, dan juga kita harus sabar dengan hal-hal yang telah ada, yang telah diturunkan ataupun yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kata Allah sekali lagi ya, ini diulangi 2 kali dalam Al-Qur'an. Kalau teman-teman tahu, Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 5 dan ayat 6. Ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Dan sekali lagi Allah bilang, dan setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, di firman selanjutnya di Al-Baqarah ayat 286 ya, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak membebankan suatu kaum tanpa kaum itu dapat menerimanya. Tuh, itu jadi banyak banget loh teman-teman di sini contoh dari Al-Qur'an tuh untuk kehidupan kita, jadi tentang usaha, tentang sabar, tentang bersyukur. Jadi di sini kita tinggal mengaplikasikan, kita tinggal eksekusinya lagi, gimana cara kita sebaik kita dalam kehidupan ini untuk menerapkan ketiga sifat ataupun ketiga perilaku ini, yaitu bersyukur, berusaha, dan bersabar. Ya, dari contoh kecil dulu, kayak misalkan nih kita hari ini sudah mengucapkan alhamdulillah kita masih diberi kesehatan gitu. Terus dia kita belajar ya, kita belajar di kampus itu sama aja kita sedang berjihad, kita berusaha untuk menuntut ilmu untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga bersabar, misalkan nih di dalam perkuliahan, dalam belajar kita nih pusing, kita mendapatkan ya misalkan kayak masalah nilai yang kecil, kita bersabar, kita harus bermuhasabah gitu. Dari situ kita bakal tahu nih kira-kira evaluasinya apa gitu yang bakal kita lakukan, solusinya apa. Nah dari situlah bakal Allah tuh bakal ngasih kejutan-kejutan yang terbaik. Misalkan ketika kita belajar, kita susah, kita pusing, tapi kita enggak nyerah, ya. Kita bersungguh-sungguh untuk belajar. Nanti di next pertemuan lagi, nanti kita bakal dapat nilai yang terbaik. Bahkan dosen-dosen ataupun guru-guru bakal senang sama kita. Karena kita kenapa? Karena kita merupakan orang-orang yang berjiwa tinggi, bersemangat, bertekad, ya, bersungguh-sungguh, berusaha, bersabar, serta bersyukur menerima apa adanya. Ya, jadi hadirin sekalian, kita ambil kesimpulan bahwasanya kalau kita ingin sukses, menurut saya ya, kalau kita ingin hidup tentram, hidup damai di kehidupan kita zaman sekarang khususnya, kita terapkan 3 ini. Kita berusaha, kita melakukan yang terbaik, ya. Terus kita bersabar atas apa yang dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir kita bersyukur atas yang diturunkan ataupun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ketiga ini sudah diterapkan di hidup kita, insya Allah saya dapat meyakinkan kita bakal hidup damai, kita bakal tentram, kita bakal ya masalah-masalah itu bakal lewat apa ngalur aja gitu. Gak ada kayak orang-orang misalkan aduh banyak banget masalah ya, banyak banget ini segala macam gitu kan. Nah ini kita bisa buat meyakinkan semua apa yang kita kerjakan dengan 3 hal ini. Itu para hadirin sekalian, yang mungkin tausiah singkat dari saya cukup sekian ya teman-teman dan hadirin sekalian. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kalian ambil sisi baiknya dan kalian buang sisi buruk atau negatifnya. Kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah, marilah kita sama-sama mohon ampun. Dan di sini saya ingin menutup dengan sebuah pantun. Upin-ipin makan terasi, makan terasi, sayurnya katu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Berapa menit ya? 15.